Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Syamsi Arwin, Pendidikan Sejarah 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan kuliah kerja lapangan atau KKL kedua virtual tour Museum Nasional yang dilaksanakan pada hari Senin 25 Januari 2021. Untuk KKL kedua ini yang diselenggarakan secara virtual itu dilaksanakan secara daring atau virtual, yang mana kita berkunjung ke suatu tempat, yakni Museum Nasional di Jakarta. Ini merupakan tampilan dari Museum Nasional, yang mana di sebelah kiri itu terlihat Museum Nasional tempo dulu, bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk di sebelah kanan itu adalah tampilan atau gambar Museum Nasional di waktu sekarang, bisa dikatakan seperti itu. Nah, nampak terlihat ada patung gajah di sana, yang mana patung gajah itu adalah pemberian dari Raja Chulalongkorn atau Raja Thailand sekitar pada tahun 1871, yang mana itu merupakan hadiah yang diberikan kepada Indonesia terkhusus untuk Museum Nasional dan ditempatkan di Museum Nasional. Nah, dengan adanya patung gajah itu, maka masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta, menyebut bahwa Museum Nasional ini disebut dengan Museum Gajah, atau masyarakat Jakarta menyebut dengan nama lain Museum Gajah. Dan jika kita berkunjung ke sana, maka lebih cocok dan lebih tepat jika kita menyebutkan bahwa kita akan berkunjung ke Museum Gajah. Nah, jika kita menyebutkan Museum Nasional, maka jika kita naik kendaraan umum, transportasi umum, maka kita akan diarahkan menuju Monas. Nah, untuk Monumen Nasional itu sendiri beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12, Gambir, Jakarta Pusat. Nah, Museum Nasional Indonesia itu sendiri sejarahnya pada tanggal 24 April 1778 bermula. Namanya itu adalah Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Kemudian Museum Nasional Indonesia ini awalnya dijadikan oleh seorang Radermacher, ilmuwan Belanda, itu sebagai tempat, dan beliau menyumbangkan sejumlah koleksi benda, budaya, buku, serta rumahnya di Jalan Kalibesar, Jakarta untuk dijadikan museum. Nah, pada sekitaran tahun 1811 sampai 1816, tepatnya masa pemerintahan Inggris di Jawa, Thomas Raffles membangun gedung baru untuk dijadikan museum dan ruang pertemuan untuk Literary Society, atau dulu disebut Gedung Societe de Harmony, di Jalan Majapahit nomor 3. Nah, kemudian tahun 1862 pemerintah Belanda membangun museum di Jalan
Merdeka Barat nomor 12. Nah, kemudian di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa di tahun 1871 arca gajah yang terbuat dari perunggu di halaman depan itu merupakan hadiah dari Chulalongkorn atau dari seorang raja kerajaan Siam Thailand setelah berkunjung ke Batavia atau ke Jakarta sekarang. Nah, yang mana tadi setelah saya sebutkan bahwa dengan adanya patung gajah itu, maka masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jakarta menyebutkan bahwa ini adalah bahwa Museum Nasional itu masyarakat lebih lumrah atau lebih umum menyebutkan dengan nama Museum Gajah. Kemudian pada tanggal 17 September 1962 museum ini dikelola oleh pemerintah Indonesia dan namanya berubah menjadi Museum Pusat. Nah, di tahun 1979 atau tepatnya tanggal 28 Mei berdasarkan surat keputusan Mendikbud nomor 92 tahun 79, Museum Pusat digantikan statusnya menjadi Museum Nasional. Nah, ketika kemarin saya dan teman-teman berkunjung ke sana, meskipun melalui media atau secara virtual, katakanlah seperti itu, kami alhamdulillah merasa cukup banyak menerima informasi meskipun banyak kekurangannya, karena di tengah kondisi seperti ini kita sangat sulit untuk berkunjung dan riskan ya. Dan kebetulan dari pihak jurusan menyuruh angkatan 2018 mencari informasi mengenai peninggalan sejarah kolonial di Museum Nasional. Nah, dapat saya simpulkan bahwa koleksi Museum Nasional yang berkaitan itu sangat banyak sekali. Terlebih koleksi dari Museum Nasional itu sendiri lebih dari 197.000 koleksi dan bisa diklasifikasikan menjadi 7 kategori. Yang pertama prasejarah, arkeologi, etnografi, geografi, sejarah, keramik, numismatik, dan heraldik. Nah, dari pemaparan yang dipaparkan oleh narasumber oleh Pak Asep Firman, saya dapat mengambil beberapa koleksi yang berkaitan dengan masa kolonial di Indonesia. Yang pertama ada patung Raffles. Nah, patung Raffles ini disebutkan bahwa ini menjadi salah satu peninggalan yang sangat monumental, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena ini menjadikan ciri bahwa Raffles pernah ada di Indonesia dan pernah menjadi seorang penguasa lah, bisa dikatakan seperti itu. Sehingga patung ini dijadikan sebagai barang bersejarah yang kini dimiliki Indonesia yang ada di Museum Nasional. Kemudian ada sebuah uang logam, bisa dikatakan uang koin lah. Nah, uang koin ini jika dikategorikan dalam dalam klasifikasi kategori koleksi Museum Nasional, itu masuknya ke koleksi numismatik dan heraldik, yang mana uang koin ini adalah uang koin
yang disebutkan ini peninggalan dari zaman VOC, yang mana di sana bisa kita lihat ada gambar dari Jan Peter Coin ya. Kemudian ada ini adalah peninggalan yang cukup familiar juga, yang mana ini digunakan sebagai dudukan kuda yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro pada waktu itu ya, yang mana ketika perang atau bukan perang tapi ketika melakukan perlawanan dengan Belanda, dengan penjajah, dengan koloni, Pangeran Diponegoro menggunakan tanggungannya atau alat berkendaranya yaitu kuda. Nah, ini adalah dudukan yang dipakai oleh Pangeran Diponegoro di kudanya. Nah, satu lagi yaitu keris Pangeran Diponegoro. Ini disebutkan oleh narasumber bahwa keris ini didapatkan melalui proses yang cukup sulit juga, karena Museum Nasional harus terus berkomunikasi sebisa mungkin untuk kembali bisa mengembalikan barang-barang yang dulu bisa dikatakan dibawa oleh Belanda ke negaranya. Dan dengan kembalinya keris Pangeran Diponegoro ini juga menambahkan koleksi Museum Nasional yang ada saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.